Selamat malam, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rohmi Umar, kelas A, semester 6, mahasiswa Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sosiologi politik yang berjudul Politik di Negeri Cina. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijakan luar negeri, terutama jenis baru, dan hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi Cina untuk hubungan Cina-Amerika Serikat, globalisasi, dan dunia global. Masing-masing buku ini mempelajari ketiga konsep tersebut. Banyak analisis internasional menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategis yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Dalam analisis yang relevan, konsep-konsep ini sering dianggap sebagai rencana strategis yang koheren dan konsisten, yang mencerminkan visi geopolitik konkret Beijing atau Xi Jinping. Argumen yang relevan mengasumsikan bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dapat dengan mudah dimobilisasi untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing atau Xi Jinping. Menariknya, meskipun tidak secara langsung menanggapi bagian tandingan internasional mereka, argumen serupa dibuat di Tiongkok. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat, untuk menarik perhatian, dan dorongan untuk bertindak. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan secara berlebihan alasan strategi dari konsep-konsep Cina tersebut, yang menganggapnya sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Namun, sifat slogan memutuskan bahwa itu adalah frasa politik yang pendek dan demikian merupakan gagasan yang luas dan kabur, seperti yang ditunjukkan buku ini ketika jenis baru hubungan kekuatan yang berinisiatif menjalankan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia yang dikemukakan oleh Xi Jinping itu adalah ide-ide yang sangat kabur yang tidak memiliki definisi atau cetak biru yang jelas. Proses pengisian ide-ide tersebut dengan makna sering terjadi secara berurut dan bertahap. Pengenalan dan pengembangan selanjutnya mengikuti pendekatan pembukuan yang lunak. Seperti yang dijelaskan Johnson, mereka tidak dibayangkan dan direncanakan secara menyeluruh, kemudian diselesaikan sesuai dengan desain itu seperti yang dilihat banyak orang di Barat. Sebaliknya, mereka pertama kali diumumkan dengan gegap gempita, struktur didirikan sebagai pernyataan niat dan baru kemudian diisi dengan konten. Dengan kata lain, tanggapan global yang positif terhadap slogan-slogan Tiongkok memberikan contoh yang nyata untuk mendukung narasi PKC tentang peremajaan nasional Tiongkok dan dengan demikian secara signifikan meningkatkan legitimasi politik domestiknya. Meskipun tampil secara berbeda, ketiga konsep Cina yang dibahas dalam buku ini jenis baru, yaitu hubungan yang memiliki kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia telah menarik banyak perhatian di panggung global dan dengan demikian membantu PKC untuk mencapai kemenangan propaganda domestik. Perhatian global ini juga memberikan legitimasi internasional yang lebih besar kepada pemimpin tertinggi dan pemerintah Cina untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Dampak internasional mereka adalah gambaran yang berbeda. Buku ini berargumen bahwa komunikasi internasional tentang konsep-konsep tersebut tidak terlalu efektif. Pemerintah Cina telah menginvestigasikan sumber daya intelektual dan keuangan yang sangat besar
dalam mempromosikan konsep-konsep tersebut di panggung global. Terlepas dari perhatian yang telah ditarik oleh konsep-konsep tersebut, dampaknya dalam persuasi massal terhadap khalayak global non-Cina tidak sebanding dengan investasi promosi Cina dalam hal ini untuk konsep-konsep kebijakan luar negeri. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok yang sering menunjuk pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti disebutkan sebelumnya. Misalnya, inisiatif Sabuk dan Jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang dipikirkan dengan baik dan definisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Analisis yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif Sabuk dan Jalan adalah pengumuman master plan Beijing yang dibuat dengan hati-hati yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai dengan desain pendekatan politik slogan. Bagaimanapun menunjukkan bahwa inisiatif Sabuk dan Jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pada awal mulanya, inisiatif Sabuk dan Jalan tidak mengandung makna konkret dan tetapi kabar untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional dan dengan demikian mengamankan dukungan mereka. Itu juga merupakan ide yang belum matang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Justru karena fungsi pensialannya kekuatan ini, tanggapan domestik dan global terhadap konsep-konsep tersebut bersifat pribadi bagi Xi. Oleh karena itu, di arena domestik, ketika konsep-konsep tersebut diperkenalkan oleh Xi, para aktor politik lokal diharapkan mendukung konsep-konsep tersebut untuk menunjukkan loyalitas politik mereka. Setelah uji loyalitas ini lulus, konsep-konsep tersebut membutuhkan dukungan mereka untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini memberikan ruang bagi aktor domestik untuk membahas isi konsep di mana berbagai taktik manipulasi slogan yang dapat ditoleransi tanpa harus menyinggung Xi. Membawa fungsi persialannya kekuatan ini ke dalam analisis yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akurat tentang konsep kebijakan luar negeri Cina. Banyak analisis internasional sering menganggap dukungan nasional Cina terhadap slogan-slogan Xi begitu saja tanpa memeriksa internal politik slogan, dan dengan demikian secara keliru berasumsi bahwa ide-ide Xi akan diterima secara tidak kritis dan dilaksanakan dengan setia oleh aktor-aktor domestik. Dasar pemikiran slogan politik. Seperti yang ditunjukkan ketika sebuah slogan diajukan, ada beberapa cara untuk menanggapi dan memanipulasi slogan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan mempromosikan slogan-slogan alternatif untuk bersaing dengannya, menggunakan slogan-slogan lain dari pemilik slogan tersebut untuk menentangnya, menafsirkan kembali slogan ini dengan memasukkan agenda baru dan menonjolkan satu elemen slogan sambil meremehkan yang lain untuk mendistorisnya. Taktik semacam ini yang digunakan dalam politik slogan terjadi dari level terendah hingga tertinggi dalam sistem politik Tiongkok. Bagian ketiga dari bab ini berfokus pada peran komunitas intelektual dan kebijakan Cina dalam politik slogan Cina kontemporer. Ini yang menganalisis mekanisme negara yang mengarahkan partisipasi intelektual dalam diskusi kebijakan.
Partisipasi ini membantu menginformasikan pembuat kebijakan, namun seringkali menghasilkan berbagai interpretasi dan narasi yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh negara. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.